yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 33. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 33 firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema relasi dalam keluarga. Ini merupakan bagian lanjutan perenungan-perenungan kita sebelumnya, yaitu bagaimana kita hidup sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada masa transisi di ayat 21, hendaklah kita di dalamnya hendaklah dirimu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka dan Allah memberkati mereka. Ini kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Allah tidak menciptakan satu jenis manusia, melainkan dua jenis, yaitu pria dan wanita. Menurut pemahaman di sini, pria dan wanita tidaklah terbatas pada penampilan fisik, tetapi juga mencakup emosi dan cara berpikir. Alkitab mencatat bahwa Allah pencipta adalah Allah yang kreatif dan menghargai keragaman. Kalau kita mengamati ciptaannya yang lain, maka tidak ada dua kuntum bunga yang persis sama. Tidak ada dua binatang sejenis yang 100% sama. Gereja yang merupakan tubuh Kristus juga terdiri dari anggota-anggota yang memiliki fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, kenyataannya adanya perbedaan antara pria dan wanita lebih sesuai dengan natur Allah daripada jika pria dan wanita persis sama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa bangsa Yahudi sangat memandang rendah wanita. Dalam hukum Yahudi, wanita bukanlah orang, melainkan benda. Ini konsep pemahaman Yahudi. Ia tidak mempunyai hak atas apapun juga. Secara mutlak ia adalah milik suaminya. Dan suaminya bebas memperlakukannya sekehendak hatinya. Maka secara teoritis, orang Yahudi mempunyai pandangan yang paling tinggi tentang pernikahan. Tetapi pada zaman Paulus, kenyataannya menunjukkan bahwa justru perceraian itu menjadi sesuatu yang sangat gampang.
Dan kita bisa melihat di dalam Ulangan 24 bagaimana hukum tentang perceraian. Saya tidak mengutip itu, membahas itu, kita merenungkan bagian ini. Kalau kita melihat bahwa hukum Yahudi, dalam hukum Yahudi, suami itu dapat menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Tetapi istri tidak dapat menceraikan suami, kecuali sakit kusta, berzina, dan mengingkari agama. Dan pada masa Tuhan Yesus, ikatan nikah itu berada dalam situasi yang sangat riskan. Juga di kalangan bangsa Yahudi. Mereka menuntut bagaimana konsep Tuhan Yesus tentang perceraian. Artinya mau melegalkan perceraian. Dalam hukum Yunani, Sokrates pernah mengatakan bahwa adakah orang lain yang lebih terpercaya kecuali istri kita? Dan adakah orang lain yang dengannya kita sangat sedikit bicara kecuali istri kita? Di Yunani tidak ada aturan-aturan mengenai perceraian, Bapak Ibu. Kehidupan berumah tangga dan keluarga itu hampir hilang. Dan kesetiaan itu tidak terdapat di dalam kamus. Konsep tentang di dalam Yunani tidak ada. Tidak membicarakan hal itu. Artinya tidak menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Nilai dari sebuah pernikahan itu terletak pada dasarnya terjadinya pernikahan atau bersatunya dua pribadi. Dan ini didasarkan pada inisiatif Sang Pencipta, yaitu Allah, bukan inisiatif manusia. Maka oleh karena itu pernikahan bukan hanya antar dua pribadi manusia, namun ada kehadiran pribadi Sang Pencipta di dalamnya. Dan tujuan dari pernikahan Kristen bukanlah untuk memperoleh kebahagiaan, namun sebagai sarana untuk saling bertumbuh secara karakter, sehingga menjadi serupa dengan karakter Kristus. Maka itu kebahagiaan itu adalah dampak dari keserupaan dan segambaran dengan Kristus. Yang artinya kebahagiaan itu adalah anugerah. Dan salah satu bentuk pertumbuhan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menyadari akan peran atau role utama dari seorang suami maupun seorang istri. Maka hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Mungkin teman-teman masuk kok pagi ini kita bicara keluarga. Teman-teman akan masuk dalam rumah tangga. Setelah tamat pasti ada yang mempersiapkan pernikahannya. Bahkan belum diwisuda pun sudah ada yang menikah, ya kan? Ini merupakan salah satu pembelajaran dan kita belajar dari firman Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, ini merupakan transisi masuk dalam konteks hubungan yang baru di dalam keluarga, yaitu himbauan untuk semua orang percaya, bukan hanya kepada suami istri, tapi kepada semua orang yang percaya untuk wajib tunduk, merendahkan diri satu dengan yang lain. Tunduk terhadap seorang terhadap yang lain. Dan yang ditekankan Paulus di sini bukanlah otoritas atas kekuasaan suami terhadap istri, melainkan cinta kasih suami terhadap istri. Otoritas suami adalah tanggung jawab penuh kasih sayang. Suami sebagai kepala memimpin dan mengambil prakarsa. Menjadi kepala berarti ikhlas mengorbankan diri demi kekasih hidupnya. Demikian juga Kristus merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk umatnya yang dikasihinya. Kalau kita melihat istilah tunduk, ini mengandung unsur ketaatan. Mengandung unsur patuh, sikap hormat kepada suami. Dan ini juga menunjukkan suatu keadaan standby. Karena kata tunduk ini merupakan kata kerja pasif. Walaupun dalam bentuk pasif, tapi kata ini tidak menunjukkan kepada keadaan yang tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Melainkan keadaan yang siap siaga untuk terus-menerus atau berulang kali
menaati perintah suami. Dan sikap istri yang tunduk pada suami juga itu dapat dilihat dalam pembelajaran kalau kita membaca kisah Sarah yang menyebut suaminya Tuan. Karena suami adalah Tuan, maka istri harus tunduk. Maka kalau kita melihat dalam perspektif Paulus pada bagian ini, suami memang kepala. Artinya suami itu memimpin adalah pemimpin yang memiliki kuasa atas istrinya. Agar seseorang dipatuhi, maka dia harus mempunyai hak untuk memerintah dan memberikan hak itu bagi suami. Yang memberikan hak itu adalah Tuhan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bahwa istri wajib tunduk. Namun hal ini sering disalah mengerti. Penundukan dalam hal ini bukan pintu kepada penindasan. Sekalipun kalau kita melihat banyak orang berpikir demikian. Tetapi melainkan sesuatu yang istimewa di dalam kebebasan, di dalam ketaatan kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di pasal 5 ayat 22 sampai 24, dikatakan para istri hendaknya hidup tunduk kepada suami. Maka di sini ada sikap ketaatan. Sekali lagi bahwa pengertian tunduk itu dalam terjemahan lama itu istilahnya takluk. Tunduk itu lebih pada pengertian yang lebih kuat karena alasan ketaatan. Demikian juga dengan suami harus mengasihi istri. Dan itu kewajiban untuk mengasihi. Di ayat 25. Mengapa? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Kalau kita melihat dalam kata tunduk, maka ada beberapa pengertian yang harus kita pahami. Yang pertama adalah syarat tunduk. Ini merupakan ciri khas perilaku yang wajib bagi orang percaya di dalam keluarga Kristen. Artinya wajib merendahkan diri satu dengan yang lain. Ini menjadi keharusan. Artinya bukan hanya berbicara kepada suami istri, tapi semua orang percaya di dalam Kristus. Yang kedua, istri tunduk kepada kekasih, bukan kepada bajingan. Saudara, suami harus kalau kita melihat di sini, ya, 3 kali Paulus mengulangi urayanya tentang penegasan terhadap suami. Dikatakan di bagian yang pertama, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Maka suami yang bajingan pasti nggak mau mengasihi istrinya, pasti menyiksa istrinya, menindas istrinya. Tapi Paulus mengulang di sini berulang-ulang. Suami harus mengasihi istrinya di ayat 28. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu di ayat 33. Maka kita memahami di sini, jikalau suami sebagai kepala mengasihi istrinya dengan kasih yang mengayomi dan bertanggung jawab penuh, tentu istrinya akan menanggapinya dengan tunduk dalam kasih yang tulus. Bukan karena ketakutan. Bukan karena takut ditinggalkan atau takut diceraikan. Jadi bila suami ingin memperoleh ketundukan istri, maka jalan satu-satunya adalah harus tulus mengasihi dan mengayomi istri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suami wajib mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ini dalam pengertian tunduk. Jika tuntutan tunduk bagi istri dianggap terlalu berat, maka jauh lebih berat lagi tuntutan kepada suami. Alasannya adalah wajib mengasihi istri dengan kasih Kristus. Jauh lebih dalam dan luhur dibanding cinta romantis dan agresif yang mungkin sering dilantunkan dalam lagu-lagu di luar sana yang lebih romantis. Bagaimana menggambarkan cintanya atau kasihnya kepada kekasihnya.
Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di ayat 23. Suami wajib mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami harus mengasuh dan merawat istri sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 29. Nah, puncak kasih di sini adalah di dalam ayat 25. Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan ini merupakan pengorbanan secara total dan tulus. Ini dalam pengertian tunduk. Jadi tunduk bukan hanya berlaku kepada istri, tapi juga kepada suami. Teman-teman juga akan mempersiapkan hal itu. Selanjutnya, kasih suami sama seperti kasih Kristus. Mengorbankan dirinya guna melayani. Nah, di sini ada 5 kata kerja di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dengan urutan yang sangat jelas bahwa Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya dan menyucikannya supaya ia dapat menempatkan di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan celah. Dan ini merupakan satu identitas kehidupan orang percaya di hadapan Kristus. Pemahaman yang lain dalam pengertian tunduk di sini adalah ketundukan istri adalah unsur lain daripada kasih. Tunduk berarti menyerahkan diri kepada seseorang. Mengasihi berarti menyerahkan diri bagi seseorang sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat. Maka dalam arti tunduk dan kasih adalah 2 kata yang memiliki unsur muasal yang sama, yaitu penyerahan diri tanpa pamrih. Dan ini adalah dasar pernikahan yang baik, yang langgeng atau mantap. Maka kalau saudara dan saya mau membangun relasi di dalam keluarga, kembali kepada hakikat bagaimana kehendak Kristus mempersiapkan jemaat membangun hubungan yang baik. Dan ini gambaran membangun hubungan kita dengan Allah, demikian juga hubungan kita di dalam keluarga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini, maka titik tolaknya yaitu kasih. Maka relasi dalam keluarga itu harus ada kasih. Walaupun kalau kita melihat bagian ini jarang untuk diperhatikan. Dan Paulus dalam membicarakan perikop ini berbicara tentang kasih itu merupakan satu tuntutan yang diberikan oleh suami dan istri. Bahkan tidak hanya itu, antara satu dengan yang lain, antara jemaat. Makanya di bagian akhir itu, kepada kamu berlaku semua. Artinya bukan hanya kepada 2 pribadi yang adalah suami dan istri, tapi kepada semua yang adalah pembaca. Dan pada pagi hari ini kita adalah bagian dari perenungan firman Tuhan ini. Maka kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang berkorban atau berpengorbanan. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja atau jemaat dan memberikan dirinya bagi jemaat atau bagi gereja. Dan kasih di sini, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itulah kasih Kristus kepada kita, saudara dan saya. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang menyucikan. Kristus telah membersihkan dan menyucikan kita, jemaat, gereja melalui pembasuhan dengan air. Yaitu pada setiap saat warga gereja mengikrarkan iman percayanya. Dan di sini kalau kita melihat Paulus ingat akan salah satu kebiasaan di dalam tradisi Yunani. Yaitu dalam tata cara pernikahan Yunani adalah mempermandikan calon mempelai wanita dengan air di sungai
yang dianggap suci bagi para dewa dan dewi. Dia juga melihat situasi yang sama dan pengakuan iman percaya kita melalui baptisan atau peneguhan. Kalau kita melihat dalam pengertian yang lain. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih itu adalah kasih yang memberi perhatian dan memelihara. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Kasih yang sejati tidak menuntut pamrih. Juga tidak menuntut kenikmatan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi menghargai pasangannya, istrinya yang ia kasihi. Demikian juga dengan Kristus. Ia mengasihi umatnya tanpa pamrih. Dia tidak menuntut sesuatu yang istimewa di dalam diri seseorang. Dia tidak melihat karena dia baik, ganteng, cakep, tidak. Tapi dia memberikan anugerahnya karena patut baginya untuk mengasihi umatnya. Selain kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih di sini adalah kasih yang tidak bisa lapuk atau tidak bisa hancur. Demi kasih yang demikian itulah maka kasih seseorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup bersatu dengan istrinya. Makanya dia rela melakukan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya teman-teman mahasiswa yang masih belum bersuami atau belum punya istri, ketika mengasihi seseorang akan melakukan segala sesuatu, termasuk melanggar peraturan, iya kan? Karena cintanya, karena kasihnya kepada seseorang yang dia kasihi. Sekalipun mengorbankan seluruhnya hanya demi apa? Demi kekasihnya. Kita bisa belajar pengalaman dari hidup berasrama. Mengapa sih ada banyak mahasiswa jatuh dalam dosa amoral? Karena cinta kasihnya tidak bisa dikendalikan, tidak terbendung. Karena dibarengi dengan keinginan yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Untuk memuaskan keinginan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dimaksud di sini berkaitan dengan hubungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam relasi keluarga atau dalam rumah keluarga Kristen atau orang percaya, Yesus adalah seorang tamu yang harus selalu hadir dan tetap hadir karena hubungannya dengan Allah yang adalah kepala. Yang memerintah, yang berinisiatif. Walaupun kehadiran Yesus tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Maka di dalam membangun rumah tangga atau pernikahan, tidak hanya terdapat pasangan yang terdiri dari 2 orang saja, Bapak Ibu. Tetapi terdiri dari 3 orang. Dan orang yang ketiga itu bukan wanita lain atau pria lain, tetapi itu adalah Kristus sendiri. Maka perenungan pagi ini mengingatkan kita. Kalau kita mau membangun relasi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, maka harus didasarkan pada kasih. Untuk bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain, harus didasarkan pada kasih. Untuk bisa membangun rumah tangga, memulai pernikahan, dan meneguhkan pernikahan, hidup dalam pernikahan, hidup dalam rumah tangga, sudah punya anak, punya cucu, itu harus didasarkan pada kasih. Dalam pekerjaan kita juga demikian. Harus didasarkan pada kasih. Karena manusia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri.
tapi dia akan membutuhkan orang lain. Maka harus dasarkan pada kasih. Maka firman Tuhan pagi ini, bagi yang masih single atau masih belum punya suami atau istri, atau sedang mencari suami dan istri, maka lihatlah dengan baik. Dasarkanlah semua itu di dalam kasih Kristus. Bukan karena tampan, rupanya, bukan karena cantik parasnya, tetapi bagaimana hidup di dalam Kristus yang sudah dibaharui. Mengapa? Kalau membangun rumah tangga bukan dalam ketaatan kepada Kristus, maka yang terjadi bukan tunduk tapi tanduk. Bukan tunduk tapi tanduk. Kalau sudah tanduknya muncul, maka bersebaranlah piring, gelas, dan lain sebagainya. Semua kebun binatang berkumpul dalam rumah tangga. Karena bukan tunduk, yang ada adalah tanduk. Maka persiapkanlah baik. Jangan asal pilih. Oh, karena yang lain punya pasangan, saya juga mau. Karena orang lain menikah, saya juga menikah. Bukan. Persiapkanlah baik. Dalam pembentukan kita di Sekolah Teologi Sola Gracia Indonesia, tingkat 1 nggak boleh, tutup mata ya. Tingkat 2 buka mata sebelah dengan berlutut dan berdoa. Tingkat 3 berdoa dan berpuasa. Ya kan? Tidak langsung. Tapi ada juga yang tidak mengikuti itu, ya kan? Langsung melanggar. Semua tempatmu menjadi tempat yang istimewa. Orang lain hanya sewa. Ya. Ini adalah salah. Tapi mari bangun dengan baik, memulai dengan baik. Dalam ketundukan kita kepada Kristus. Dimulai dari situ. Maka bagi yang sudah berkeluarga, tentu hal ini merupakan yang membosankan. Dan ini firman Tuhan mengingatkan kita terus. Mari kita renungkan kembali keharmonisan rumah tangga kita yang sudah kita bangun. Apa peran yang kita sudah lakoni? Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah melalui hidup rumah tangga yang sudah kita jalani memuliakan Kristus di dalamnya? Maka bagi komunitas kita dalam Civitas Akademika, atau sebagai komunitas orang yang percaya, marilah hidup dalam kasih Kristus. Mengapa? Karena olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di